Jadi waktu saya kuliah itu kan dengan mahasiswa lain. Nah, saya lihat waktu di Singapura itu ada satu soal, terus disuruh nyoba. Nah, itu lumayan banyak yang mau nyoba dengan cara yang berbeda-beda, dan biasanya cuma satu yang benar. Jadi mereka itu lebih, apa ya, bisa dikatakan lebih pede untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi adik-adik juga harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, ya coba aja jawab. Kalau misalkan salah ya nggak apa-apa. Oke, Apakah sudah terlihat layar saya dulu? Kelihatan atau tidak? sudah. Oke, sip, sip, sip. Jadi ini ya, saya mulai dari, ya terima kasih tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Jadi di acara pagi hari ini sebenarnya kita santai saja, tidak yang terlalu kaku. Jadi lebih baik mengalir saja. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan kan bisa disimpan dulu, nanti bisa ditanyakan di belakang. Intinya karena saya orang matematika ya, jadi otomatis ketika diskusi ya sharingnya pasti ada hubungannya dengan matematika. Terus untuk acara ini sendiri sebenarnya kalau dilihat dari motivasi awalnya itu dari bincang-bincang dengan orang tua saya, khususnya bapak saya kan waktu itu. Ya sebenarnya agak kurang pede juga sih. Karena banyak orang kan yang jauh lebih baik dari saya kan. Tapi karena diminta ya ya sudahlah, saya sharing-sharing saja kan. Oke, untuk saya sendiri untuk riwayat studinya tadi sudah dijelaskan dari, sebenarnya agak bias ya kalau TK dimasukkan juga karena kan TK itu kan kepanjangannya kan taman kanak-kanak. Yang namanya taman itu kan sebenarnya bukan sekolah ya. Tapi saya masukkan saja. Jadi kalau yang belum tahu, ini lokasinya ada di, kalau dari depan Bandara Adi Sucipto itu kan ada toko oleh-oleh Bandara Jaya, ya kan? Dari Bandara Jaya ke utara, terus nanti di kiri jalan kan ada Mirota itu. Nah, itu depannya persis. Terus waktu saya lihat lagi udah beda banget dibanding yang dulu. Karena dulu itu, saya klik aja lah. Kalau dulu itu kanan kirinya itu masih sawah. Kalau sekarang sudah kanan kirinya ini ya, toko-toko. Jadi posisinya kan di sini kan. Jadi kanan kirinya sekarang udah toko-toko, beda banget dengan yang dulu kan. Terus untuk SD-nya saya di SD Triharjo. Sekarang namanya SD Nanggulan. Jadi mungkin sedikit cerita ya. Waktu saya SD dulu, waktu kelas 6 itu cuma ada 11 siswa, 9 laki-laki, 2 perempuan. Jadi ya bisa dibilang ini ya, bukan sekolah yang unggulan ya. Bisa terlihat dari situ. Dan semakin terlihat lagi karena akhirnya digabung juga kan. Jadi waktu itu ada 3 sekolah. Pertama Maguharjo 1, Maguharjo 2, terus Triharjo ini. Nah yang Maguharjo 1 ini dikenal lumayan bagus lah untuk di daerah satu kecamatan kan. Tapi yang Maguharjo 2 sama yang Triharjo kan terkenalnya nggak terlalu ini. Dan akhirnya digabung jadi SD Nanggulan ini. Dan sedikit cerita, meskipun kondisinya seperti itu, tapi beberapa tahun setelah saya lulus, kalau nggak salah, soalnya karena tetangga juga kan, jadi mungkin kalau adik-adik pernah lihat Kick Andy, terus ada yang masuk SMA Taruna Nusantara, terus menang lomba-lomba, nah itu juga alumni dari sini. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya gini sih, kadang itu kita tidak bisa melihat kita dari sekolah mana, yang penting kitanya aja semangat ya. Seperti itu tadi kan dari SD dia bisa ikutan lomba juara, terus malah bisa sampai masuk SMP 5 kan. Jadi waktu itu karena belum zonasi, kelihatan banget lah kalau yang namanya sekolah favorit itu benar-benar
apa ya, tingkatan levelnya tuh berbeda dengan yang lain kan. Jadi mungkin sedikit motivasi saja lah. Jadi adik-adik juga yang sudah sebentar lagi lulus. Nah, kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Darto kan, ada beberapa yang mungkin kurang kelihatan bangga dengan alma maternya. Jadi tetaplah bangga karena ya sebenarnya ini, kalau misalkan kita berjuang terus, kita bisa ngalahkan yang dari SMP-SMP bahkan yang dalam kota waktu itu. Apalagi sekarang ada zonasi. Ya. Dan mungkin cerita tadi yang dari SD tadi, itu ya karena tetangga jadi tahu sekarang sudah kalau nggak salah kuliah S1 di Jerman. Jadi luar biasa ya dari starternya seperti itu tadi. Terus untuk SMP sendiri ya ya SMP kita tercinta ya. SMP N3 Depok. Sepertinya tidak banyak yang harus saya katakan kan tentang ini kan. Karena ya pasti semuanya sudah tahu kan, sudah pernah sekolah di sini. Terus mungkin sedikit cerita ya, tadi sempat disinggung tentang kepala sekolah juga. Jadi dapat eh, waktu itu periodenya kepala sekolahnya itu Bu Sri Akadiati. Beliau terlihat sekali ya, beliau tegas terus disiplin. Jadi waktu itu benar-benar ini, kalau lihat lulusannya pun waktu itu 100% lulus, terus juga ada 4 yang bisa benar-benar tinggi banget NEM-nya. Ya alhamdulillah salah satunya saya. Terus apa ya? Jadi pesan yang di sini kalau melihat ya diskusi dengan kepala sekolah yang sekarang itu saya melihat posisinya kurang lebih sama. Jadi ya saya melihat kepala sekolah yang sekarang pun juga semangatnya untuk membangun sekolah itu benar-benar luar biasa ya. Semangatnya bagus sekali. Nah, beruntung buat adik-adik juga kan. Otomatis ya adik-adik juga akan lebih baik lagi nanti ketika sudah selesai. Jadi waktu itu ini konteksnya masih belum zonasi ya. Kalau zonasi kan mungkin sudah agak berbeda kan. Jadi waktu itu belum zonasi. Terus untuk bersaing masuk ke SMA dalam kota itu kan sulit sekali kan. Iya nggak? Kalau dibanding, soalnya waktu itu ada semacam kota untuk yang di daerah situ ada berapa persen. Nah, waktu saya lulus itu, jadi waktu itu NEM saya tertinggi ketiga. Yang pertama itu masuk SMA 1, terus yang kedua itu karena ya kurang beruntung lah dari sisi ekonomi, jadi masuk SMK. Nggak bisa masuk ke yang dalam kota padahal NEM-nya sangat sangat mumpuni. Terus yang nomor 34 itu bisa masuk SMA 3. Jadi dari situ ya kita bisa melihat kan alumninya SMPN 3 Depok itu sebenarnya bisa sangat sangat bisa bersaing di tingkat provinsi terutama. Jadi jangan berkecil hati lah untuk adik-adik semua. Wah, jangan melihatnya, wah saya di SMP pinggiran kan. Meskipun pinggiran, tapi kalau dilihat dari fasilitas, terus guru-gurunya, apalagi yang sekarang, itu sudah sangat-sangat bagus dibanding waktu saya dulu kan. Jadi, ya harapannya adik-adik semua bisa lebih, apa ya, lebih lebih semangat lagi ya. Terutama ini kan sudah masuk ke kelas 3 kan. Jadi kelas 3 itu, atau kelas 9 ya berarti ya sekarang ya. Kan ini kan angkanya kan nambah kan 6 7 8 9 kan. Nah, jadi tetap semangat kalau misalkan ingin mencapai apa? eh, Mimpinya pengen jadi apa itu sebenarnya tidak 100% tergantung ini. Jadi ya semuanya bisa kan. Jadi itulah kurang lebih yang ingin saya sampaikan. Terus untuk SMA-nya, oh ya, sekarang pamornya SMA 3 gimana ya di mata siswa SMP? Dulu saya masih ingat waktu bantu kakak saya skripsi, jadi ada survei lah, terus di SMP 3 Depok kan. Jadi waktu itu saya nemenin kakak saya survei itu. Jadi waktu dulu tuh kesannya memang apa ya?
kayak impian impian siswa-siswa SMP ya sepertinya masuk ke SMA 3. Tapi saya kurang tahu kalau sekarang karena zonasi kan seberapa pengennya masuk ke SMA 3. Cuma waktu zaman 2005 itu benar-benar kelihatan banget lah, apa benar-benar sekolah favorit, sekolah dambaan yang semuanya pengen ke situ. Untuk lokasinya sendiri, kalau misalkan adik-adik pernah ke UGM di Kota Baru ya. Jadi kalau pernah ke UGM, nah itu dari bundaran UGM ya ke selatan, nanti kanan jalan. SMA 3 Jogja. Seharusnya inilah sebagian besar sudah tahu ya itu di mana. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, untuk Oke, Pak Uba, ya, sebentar saya potong sebentar bisa enggak? oke. Mungkin untuk pemberitahuan untuk adik-adik semuanya, Oh ya. jadi jangan keluar karena ini kan masuk dalam pembelajarannya Pak Iskiarto. Jadi sebisa mungkin jangan keluar sebelum acaranya selesai seperti itu ya. Dan dikasih tahu yang lain yang sudah keluar untuk segera masuk lagi, gitu ya. Oke, bisa dilanjut Pak Uha. Oke. Terima kasih. Jadi itu tadi ya untuk riwayat studinya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Karena apa ya, ada persepsi kalau SMP pinggiran itu nanti agak sulit untuk bersuara di tingkat provinsi. Padahal kalau misalkan adik-adik serius, benar-benar apa ya, disiplin, itu nggak cuma provinsi, tingkat nasional pun bisa. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Bahkan seperti ini tadi kan yang saya sampaikan tadi yang dari SD Triharjo terus bisa masuk SMP 5, ya mungkin kasus lain lah itu. Tapi kan nyatanya juga bisa sampai kuliah ke luar negeri, sampai ke Jerman kan. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi jangan berkecil hati lah kalau misalkan merasa SMP-nya pinggiran. Karena ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi kualitas, terus dari sisi apa SDM, itu saya lihat sekarang sudah sangat-sangat bagus ya. Jadi benar-benar bisa memfasilitasi adik-adik semua lah untuk menggapai impiannya. Untuk S1 dan S2 saya di Matematika UGM dan sekarang saya bekerja di sini juga. Nah, mungkin sedikit memperkenalkan juga ya tentang Matematika UGM. Jadi karena apa ya, banyak juga yang ngerasa itu matematika kan kesannya cuma ini ya, kesannya cuma hitung-hitungan kan. Ya nggak? Ada nggak yang berpikir kayak gitu? Matematika ngitung terus mau ngapain? Nah, padahal sebenarnya kalau misalkan kita mempelajari matematika sampai lebih dalam, itu hitungan tuh cuma bagian kecil dari situ. Dan kalau misalkan adik-adik lihat di webnya Departemen Matematika UGM, ya, barangkali ada yang tertarik nanti kan ketika sudah lulus SMA, tapi masih agak jauh sih kami. Nah, seperti ini bisa ya sedikit sharing saja lah supaya gambarannya tuh bukan cuma hitung-hitungan saja kan. Jadi kami ada apa sarjana S1 matematika, terus ada statistik, ada aktuaria. Jadi nggak semuanya hitungan. Kalau lihat dari sekarang ya, seperti di masa pandemi ini kayak COVID itu kan permodelan kan juga masuk ke sini. Terus oh ya untuk aktuaria ini prodi baru. Jadi sekarang tuh baru sangat-sangat dibutuhkan. Jadi ibaratnya jobnya masih ada banyak sekali, orangnya yang punya kapasitas itu masih sedikit. Jadi masih sangat terbuka sekali kalau misalkan nanti adik-adik pengen bekerja di tentang aktuaria. Ya gambarannya kalau misalkan aktuaria itu salah satunya itu tentang asuransi. Sekarang kan masih makin banyak kan perusahaan asuransi kan. Ya contoh sederhananya seperti inilah. Kalau sekarang itu kan baru masa-masa susah kan. Masa-masa susah terus tiba-tiba andaikan ya ada musibah itu kan juga jadi makin lebih sulit lagi. Tapi kalau misalkan kita belajar tentang itu tadi, kita bisa ngukur resikonya seperti apa. Jadi bisa sangat bermanfaat. Terus selanjutnya ada S2 sama S3-nya juga.
Dan yang S3 sendiri kalau yang matematika itu tidak banyak kalau di Indonesia. Jadi bisa dikatakan sangat leading lah eh, untuk matematikanya sendiri. Dan oh ya, ini terakhir ya untuk riwayat studi. Tadi kan sempat disinggung juga matematika di NINTU Singapura. Saya pengen tahu dulu dari adik-adik di sini ada yang pernah ke Singapura tidak? Ada yang pernah ke Singapura? Yang pernah Singapura ini, tolong chat. Tidak. Ya jangan sedih gitulah emotikonnya kan. Insya Allah suatu saat nanti bisa ke sana kalau misalkan mau kan. Wah, ada satu yang pernah. Mungkin bisa di-share pengalamannya di sana yang pernah. Oh ya, yang hampir. Maksudnya hampir apa ini? Hampir ke sana gitu ya. Jadi mungkin sedikit apa ya gambaran ya mungkin ya. Eh, jadi Singapura itu sebenarnya kalau dari sisi luas dibandingkan dengan provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu mungkin DIY itu 3 kali lipatnya, sekitar hampir 3 kali lipatnya lah. Jadi luasnya itu bisa dibayangkan seberapa kecilnya kan. Jadi luasnya di sini semuanya kalau di total ya. Ini kan ada perbatasan dengan Malaysia kan. Ini perbatasan dengan Malaysia yang di atas. Terus ini Batam sudah Indonesia, jadi cuma sampai sini. Long Island ini masih di Singapura. Oh ya, screen saya masih kelihatan atau enggak ya? Oh, tadi kayaknya ada yang ini ke klik. Oke, cek cek. Tes dulu. Screen saya apa masih kelihatan? Masih. Oke. Nanti takutnya sudah ngomong banyak hal, ternyata screen-nya nggak ada kan? Repot itu nanti. Jadi tadi pengen nunjukin ini aja sih. Jadi kalau dari sisi luas itu dibandingkan dengan Jogja itu nggak ada apa-apanya lah. Separohnya aja nggak nyampe. Tapi kalau dari sisi teknologi memang ya harus diakui negara maju. Terus untuk airportnya sendiri yang utama itu ada Changi. Itu beberapa kali didahului terbaik di dunia, katanya mereka ya. Terus ini yang Paya Lebar ini airport lama. Terus sebenarnya ada satu lagi airport di atas ini, tapi itu lebih ke pesawat pribadi. Jadi kalau adik-adik mau ke NTU, ke Nanyang tadi, ini dari turun ya paling enak sebenarnya pesawat lah, jelas lah. Kalau misalkan jalan darat terlalu lama kan. Karena kalau jalan darat harus ngelewatin Sumatera, terus nyebrang dari Jawa ke Sumatera kan, ini kan jauh sekali kalau misalkan jalan darat. Kalau pesawat kan cuma 2 jam, nggak yang terlalu lama. 2 jam itu kan sama seperti dari sini ke mana ya, atasnya Magelang mungkin, sampai Ambarawa kan. Nah ini dari sini, terus naik kereta, MRT. Nah kalau misalkan mau nyoba MRT, kalau nggak mau jauh-jauh, bisa ke Jakarta, kan sekarang ada MRT. Jadi NTU tuh di sisi satunya. Jadi kalau ini tadi di paling timur, nah NTU-nya di paling barat. Nah, NTU sendiri itu sebenarnya kalau lihat dari sejarahnya, itu tahun 2000 kalau nggak salah. Itu sebelumnya kan awalnya namanya Nanyang Technological Institute. Terus mereka gabung dengan NII, jadi NTU. Nah, jadi bisa dikatakan NII itu ya satu fakultas lah, satu bagian tersendiri. Cuma dia punya apa ya istilahnya, eh, punya wewenang untuk membuat kebijakan sendiri. Jadi bayangannya kalau misalkan ketika di SMP, nah kan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya.
Terus bayangannya kayak misal guru yang kelas 3 itu bisa bikin acara-acara sendiri untuk train yang kelas 3 ini lebih baik dibanding kelas yang 1 atau 2. Kurang lebih seperti itu. Tapi ijazahnya tetap dari NTU. Jadi kalau lihat dari ininya, environment-nya bagus sekali ya. Jadi kanan kirinya asik, apa banyak pohon-pohon. Sebenarnya kalau di UGM juga sama. UGM juga sangat asri sekali. Terutama kalau misalkan ke daerah sekitar lembah UGM itu enak banget lah di situ kalau misalkan mau buat olahraga, buat lari dan sebagainya. Ya jadi itu sedikit saja ya perkenalan. Karena kan kalau katanya kan kalau tak kenal maka tak aruf kan tadi. Jadi berkenalan. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sambil ngecek yang mau masuk. Ya, halo Pak, halo. Wah, ada yang komplain tak sayang harusnya. Gak ada? Ya tak kenal maka kenalan lah harusnya. Masa nggak kenalan kan? Ya sudah ya. Nah kalau sudah, ini kelihatan kan ya? Jadi sedikit kuis lah. Saya pengen tahu sekarang pemahamannya seperti apa kan? Ini nggak susah sih. Jadi coba tolong dikerjakan sebentar, mungkin 5 menit nggak nyampe udah bisa ini. Layarnya masih kelihatan kan ini? Nah, terus nanti bisa buka browser di sini, tuliskan jawabannya di situ. Oke ya, coba ya. Pengen tahu kan? Oke. Nih. Supaya kembali fokus lagi. Jadi ini screenshot dari akun YouTube-nya Nihongo Mantaku. Kalau misalkan adik-adik seneng YouTube ya, bisa dikatakan akun ini itu anomali lah, agak lain. Karena biasanya kalau misalkan yang buat orang matematik itu jarang yang subscribernya gede, yang view-nya gede ya. Tapi ini termasuk yang gede banget lah hitungannya. Sudah 4 juta Pak ya subscribernya. Yang sudah dapat jawabannya bisa ini buka browsernya terus di input di sini. Nanti masukin inisial sama jawabannya. Karena kalau misalkan diisikan nama lengkap kan mesti malu kan kalau misalkan salah kan. Jadi inisial saja. Oh ya mungkin sedikit info yang belum tahu ya. Jadi yang ini kiri atau kanan ya? Berarti ya kanan ya. Ya intinya semuanya orang matematika sih ini. S1 di Jepang ya, yang Jerome Pauline. Terus yang ini saya lupa namanya, Edwin atau siapa ya? Ini S1 NTU. Cuma nggak kelihatan wajahnya di sini. Nah, kalau yang di tengah ini baru kelas 3 SD. Nah, yang kelas 3 SD aja bisa kan, apalagi ada adik yang sudah kelas 3 SMP harus bisa. Karena sederhana sih, nggak nyampe 5 menit juga udah bisa. Ayo, coba dulu. Sudah? Saya cek ya di ini ya. Kok masih ini? Oh, baru 6. 8. Soalnya sederhana, pohon-pohon ditanam di jalan dengan jarak 13 meter per pohon. Yang pertama ada di ujung jalan, terus panjang jalannya 260 meter,
Nah, banyak pohonnya totalnya ada berapa. Jadi ini bukan bukan materi sekolah juga sih. Tapi kalau cuma apa hitung-hitungan tambah kurang kali bagi kan pasti juga materi sekolah. Maaf Pak, permisi. Jawabnya di mana ya Pak? Browser mana ya Pak? Di sini, di atas ini, ugm.id garis miring Dega jawab. Kuis saja sebentar, biar nggak ngantuk kan. Soalnya beberapa tadi kan kayaknya ada yang baru bangun tidur. Nah. Biar lebih fokus lagi. Supaya ada feedbacknya lah. Takutnya nanti ini kan kesannya kayak pagi-pagi diceramahi terus ya. Jadi makin ngantuk. Jadi supaya ada aktivitas aja. Oke. Cek lagi. Oh, sudah 35. 40. Halo, halo. Pak, Nggih? apa masih ada soal lain enggak, Pak? Kenapa? Wah, malah pengen lagi. Apa masih ada soal? Nanti sih. Jangan di chat. Sama aja bohong dong kalau ditaruh di situ. Jadi semuanya bisa tahu. Sebentar ya, saya mute ya, yang masih belum di mute ya. Ya benar, jawabannya 21. Ya ini cuma untuk kuis simple aja lah, kuis sederhana saja lah. Ini benar ya, sudah ya. Apa gunanya dong dikasih kayak gini kan? Oh, ada yang 20. Kalau yang 20, wah nggak mungkin ngaku juga ya kalau misalnya disuruh jelasin ya. Jadi biasanya ini ya ini sebenarnya simple banget sih. Kalau kita bayangkan seperti ini saja lah. Kalau mau dari jarak 0 ke 13 kan ada 1. Terus 13 ke 26 kan ada nambah 1 lagi kan. Kalau terus kayak gitu kan berarti ya cuma 260 bagi 13. Cuma yang kadang lupa itu bagian ujungnya tadi belum dihitung. Jadi total ada 260 bagi 13 kan ada 20 ditambah 1. Jadi untuk ini sajalah. Untuk apa? Yang misal belum jawab kita lanjutkan saja. Nggak usah ini ya. Nggak dijawab nggak apa-apa. Untuk yang ini, kalau yang nanti tolong jawab lagi. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya kalau kita lihat dari materinya ya, matematika itu kalau dulu waktu di SD itu kan ini sebagian ya saya ambil ya, nggak semuanya. Kan belajar ini semua kan. Jadi kayak bilangan cacah ya otomatis kelas 1 sama kelas 6 bilangan cacahnya beda. Kalau kelas 1 kan biasanya masih belajar tambah-tambahan, masih yang pengurangan yang masih angkanya kecil-kecil terus nambah jadi 2 digit. Itu kan nggak terlalu sulit. Terus lanjut. Nah, ketika sudah SMP, tuh kelihatannya di sini makin banyak. Ya nggak? Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi dibandingkan ya dari matematika SD, terus dibandingkan dengan SMP itu sebenarnya sebagian besar itu hampir sama. Ya nggak? Jadi mungkin kalau adik-adik ada yang mungkin masih merasa kesulitan, nah bisa jadi dulu waktu SD mungkin juga masih kesulitan juga. Jadi sebagian besar karena kurang lebih sama dan saya punya pengalaman juga dulu eh, beberapa siswa SD itu juga diminta untuk ngerjakan yang SMP juga bisa. Jadi tidak ada salahnya kalau misalkan belajar matematika kalau misal merasa sekarang masih kesulitan itu kembali lagi dari yang awal-awal. Jadi ini hanya selayang pandang saja tentang ini ya, materi-materi matematika dari sekolah ya. Dan yang perbedaannya sebenarnya perbedaan paling kelihatan dari yang SD dibandingkan dengan yang SMP itu ini.
seperti persamaan kuadrat. Terus apa? Kan sudah mulai diperkenalkan dengan aljabar kan, sudah ada X, Y dan sebagainya. Itu yang perbedaan paling terlihat. Nah, kalau sudah masuk SMA, jadi ini untuk gambaran saja nanti ketika di SMA apa saja yang dipelajari, wah nambahnya makin banyak. Jadi bisa dikatakan matematika SMP itu dasar untuk yang selanjutnya. Jadi ya tolong diusahakan dari sekarang bisa diperkuat. Nah, tadi sempat bahas juga ya tentang yang kuliah ya. Jadi kalau kuliah itu lebih ini lagi. Jadi tidak hanya perhitungan sebenarnya. Kalau bisa dilihat di sini kan ada macam-macam kan. Jadi nggak semuanya perhitungan, ada logika kan juga kan masuk di situ. Jadi kadang-kadang itu ketika mesti pernah ya adik-adik berbicara sama temennya gitu. Yang satu maksudnya apa, terus yang satu maksudnya apa, meskipun kalimatnya sama tapi interpretasinya bisa beda ya. Tapi kalau di sini salah satunya dengan logika, jadi bisa membuat interpretasi dari satu kalimat yang sama itu ya ini pemahamannya sama. Dan kalau lihat ke depannya, kalau misalkan mau kerja, itu ini ada beberapa apa ya keahlian yang dibutuhkan pada era-era saat ini, ya kan? Ada 10 yang ditampilkan. Jadi ini saya ambil dari internet memang, tapi dari kontennya itu sebenarnya sama seperti yang di-share ketika seminar Indo MS. Jadi mungkin sedikit informasi, uh, kalau yang pecinta matematika di Indonesia itu membuat apa ya komunitas namanya Indo MS, Indonesian Mathematical Society. Nah, di situ salah satunya kegiatannya ya ada yang buat ini guru-guru, ada yang ke murid. Nah, waktu kemarin itu sempat ya sedikit sharing lah tentang apa sih nanti yang dibutuhkan kan ketika sudah tahun berganti ya. Khususnya di tahun inilah. Kalau yang tahun ini kalau mau dicermati satu-satu, ini sebenarnya banyak yang berhubungan dengan matematik juga. Apalagi yang pertama ini kan kompleks problem solving. Jadi pemecahan masalah. Nah, itu juga sangat berhubungan sekali. Jadi dengan adik-adik bisa lebih baik, lebih kuat di matematikanya, nanti juga akan bagus untuk kedepannya. Terutama kalau misalkan nanti pengen kerja di mana kan itu juga sangat bagus. Critical thinking ini kan juga kan untuk ngecek benar atau salahnya. Bahkan seperti poin di nomor 9 ini negosiasi, itu kalau matematikanya bagus itu ngaruh banget. Jadi saya pernah punya pengalaman dulu waktu masih kuliah S1 apa ya? Ya S1. Jadi waktu itu senang jualan kan. Jadi jualan tas. Terus waktu itu pernah ngelesin anaknya jadi bapaknya itu baru apa ya? Jadi manajer di Indofood sebagai perekrutan SDM seperti itulah. Jadi pengen beli waktu itu saya nawarin tas kan. Nah, ketika berbicara dengan beliau, terus ngelihat beliau apa kayak estimasinya, cara mengestimasi ngitungnya cepat banget itu tetap meningkatkan pride-nya kita. Jadi skill negosiasi itu ternyata kalau misalkan matematikanya bagus ya itu skillnya juga akan naik. Dipandang orang juga kelihatan, wah ini orang cerdas kan. Jadi itu. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya manfaatnya kalau misalkan adik-adik kuat di matematika dan tidak hanya bagus di sekarang waktu kelas 3, tapi nanti kalau udah SMA atau selanjutnya, bahkan kalau misalkan mau di ilmu sosial pun itu juga tetap berguna ya. Kayak sekarang kan statistik itu kan juga sangat mendominasi dan ya sangat penting. Dan celakanya kalau ngelihat ini rata-rata sekarang umurnya berapa ya? Mungkin 13 ya atau 14 tahun. Nah, ini ada program namanya PISA, itu mengukur kemampuan inilah siswa-siswa secara internasional dalam bidang
sains dan matematika. Ini ada yang bisa ngelihat Indonesia peringkatnya berapa. Jadi, nah ini kan masih sangat rendah sekali kan. Padahal kalau kita ngelihat jagoan-jagoannya dari Indonesia yang ikut kompetisi internasional itu banyak yang juara. Kalau saya dulu kan lebih sering ngajar anak SD. Itu ketika mereka kompetisi internasional tuh banyak yang bisa apa kalahkan dari negara-negara lain, dari Amerika, dari Singapura. Mereka lebih baik dari itu. Tapi di sisi lain ada juga yang ya mungkin benar-benar kesulitan untuk itu. Jadi ya kita akan bahas itu tadi. Kenapa kok bisa susah kan? Jadi terus gimana solusinya kan? Nggak cuma sekedar lempar masalah kan, harus bisa share solusinya juga. Kalau lihat di sini juga kan, di tahun 2015 rankingnya 62 kan. 2018 malah turun jadi 71. Jadi ini makanya ada salah satu program seperti pagi ini itu harapannya bisa memotivasi adik-adik semua untuk lebih giat lagi lah untuk belajar. Dan ya secara akademik nanti juga akan lebih baik. Oke, daripada ini ya, terkesan diceramahi lagi ya, terlalu banyak. Jadi satu kuis lagi lah, ini kuis terakhir. Jangan khawatir. Kalau yang tadi kan tingkatannya masih anak SD. Kalau ini kan sudah lebih ke SMP kan. Ya mungkin 5 menit cukup lah. Untuk ininya linknya sama ya, nanti untuk jawabnya. Di ugm.id /Dega jawab. Coba sebentar lah. Ini harusnya termasuk salah satu materi sekolah. Jadi soalnya ada 2 bilangan, A dan B, jumlahnya 2018. Terus selisihnya 918. Otomatis ya harus ditentukan lah mana yang lebih besar kan. Jadi kalau A itu lebih dari B, A-nya berapa. Jadi dicari bilangan yang lebih. Oke. Coba ya jawab ya. Iya, sekalian ini. Jumlahnya 2018, selisihnya selisihnya 918. Bilangan yang lebih besar itu berapa? Ya, mohon maaf, sekalian waktu presentasi tidak bisa admit. Astaga, di lembar jawab tadi, jangan di chat. Kalau kayak gini sama aja, nanti semuanya bisa lihat kan. Wah, ada yang sudah membocorkan. Well play. Good games yang sekalian kan. Aduh. Jijik. Oh ya, dulu saya juga senang Dota ya. Itu biasanya kan istilah di Dota kan, GG Good Games. Tapi saya belum pernah main yang Dota 2 sih. Karena takutnya kalau misalkan main nanti keterusan. Sudah ada ya Dota 5 ya? Kayaknya Dota 2 kan terakhir kan? Udah lama nggak main, jangan mabar. Nanti ketahuan jeleknya kan. Jadi terakhir main tuh masih waktu S2 awal mungkin. Terus setelah itu ini. Kayak sudah ya, ya ditutup saja lah. Intinya biar lebih apa komunikatif saja kan, biar nggak ngerasa diceramahi. Jadi bener ya. Intinya caranya beginilah. Kalau misalkan kita punya 2 kan, ya anggap aja A sama B, terus ini kan A dikurang B ya. Otomatis kalau kita jumlahkan kan berarti A-nya double, terus B-nya hilang kan. Karena di sini ada B, ada dikurang B ya. Ya berarti intinya 2A itu ya 2018 ditambah 918. Nah, padahal kalau misalkan mau ngawang atau apa ya?
nggak coret-coretan. Daripada dijumlah dulu dibagi dua, kan lebih enak dibagi dua dulu baru dijumlah kan, sama aja kan. Jadi kalau ini dibagi dua kan berarti 1009, terus yang ini dibagi dua berarti 459 kan. Jadi 1009 tambah 459 aja. Jadi hasilnya yaitu tadi seperti yang di chat tadi. Nah, ini tadi kelihatannya ada yang seneng banget ya. Ada yang apa jawab bener gitu ya. Terus bocor ke semuanya. Oke, jadi mungkin ini ya terakhir ya tentang ya sedikit sharing lah. Jadi ini saya coba ngumpulin beberapa alasan ketika nyoba diskusi lah dengan siswa itu kenapa kok matematika itu beberapa siswa nggak semuanya. Jadi ada beberapa siswa yang ngerasa matematika itu sulit. Jadi ini sekedar rangkuman saja, mungkin benar mungkin tidak ya. Nanti kalau misalkan waktu diskusi ada yang mau nambahi, silahkan. Jadi kadang itu alasan pertama yang disampaikan kan gurunya galak. Tapi saya yakin lah kalau di SMP 3 Depok gurunya kan baik-baik semua kan. Saya cek di profil ininya juga saya lihat baik-baik semua. Berarti kan sudah bukan alasan lagi ya kalau yang pertama kan. Karena gurunya kan baik-baik semua ya. Terus yang kedua, ini takut salah. Jadi nggak tahu kenapa ya. Ada yang ini nggak? Kayak tadi kan. Ada yang nanya kan, 21 bener nggak? Padahal ya kalau salah ya nggak apa-apa kan sebenarnya kan. Karena cuma sekedar kuis saja. Jadi apa ya kalau misalkan kasusnya kayak tadi, kalau misalkan guru di kelas nanya, itu ya jawab saja. Kalau misalkan salah ya ya sudah namanya juga belajar kan. Jadi agak aneh aja. Dan waktu saya kuliah S3 itu ini mungkin sedikit sharing ya. Jadi meskipun konteksnya tingkatan ini ya beda tapi pesannya juga kurang lebih sama. Jadi waktu saya kuliah itu kan dengan mahasiswa lain. Nah, saya lihat waktu di Singapura itu ada satu soal, terus disuruh nyoba. Nah, itu lumayan banyak yang mau nyoba dengan cara yang berbeda-beda, dan biasanya cuma satu yang benar. Jadi mereka itu lebih, apa ya, bisa dikatakan lebih pede untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi adik-adik juga harus kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, ya coba aja jawab. Kalau misalkan salah ya nggak apa-apa. Ya. Karena yang biasa jadi kendala itu kan, wah kalau salah nanti diketawain. Nah itu tolong dikurangi juga ya. Jangan ngetawain kalau misalnya ada teman yang salah. Soalnya yang ngetawain itu juga belum tentu bisa kan. Jadi itu tadi. Kalau di luar biasanya lebih pede lah. Meskipun mereka salah, tapi mereka berani untuk ngungkapin, oh ini menurut saya gini. Dan itu sebenarnya sikap yang bagus. Terus habis itu ada yang takut atau sungkan bertanya kepada guru. Nah ini bisa diantisipasi, tanya ke teman. Karena waktu saya sekolah, waktu SMP, itu ada program. Jadi yang 5 terbaik di kelas, sama yang 5 yang kurang beruntung, itu sama-sama di-train lebih keras. Itu tujuannya supaya yang 5 terbaik tadi bisa ngajari yang lain. Jadi untuk yang mungkin dianggap pinter, kemampuan akademiknya, itu jangan sungkan untuk berbagi ke temennya. Karena ya waktu kita ngajari temennya itu kan sebenarnya dari kita sendiri kan jadi lebih paham kan. Jadi nggak ada ruginya. Jadi nggak usah pelit ilmu lah. Karena ilmu itu kan sebenarnya malah makin dibagi itu kan makin banyak. Terus ada juga yang nggak suka hitung-hitungan. Padahal ya sebenarnya nggak semuanya hitung-hitungan juga kan. Ada beberapa yang semacam pola itu kan juga enggak. Jadi ini kalau lihat sehari-hari kan juga sebenarnya apa sih nggak ada hitung-hitungannya kan hampir nggak ada kan. Kalau misalkan kayak pergi belanja atau apa kan juga ada hitung-hitungannya. Jadi jangan dijadikan alasan lah kalau matematika jadi susah. Nah ini juga sempat disinggung tadi ya, udah terlanjur ketinggalan pelajaran.
Jadi kadang-kadang itu yang bermasalah memang ini sih, sudah terlanjur waktu SD dulu, udah ngerasa sulit, terus nggak mau nyoba ngejar, terus ya habis itu malah jadi makin ketinggal, makin malas belajar, jadi malah jadi makin ini, makin makin hilang. Padahal mungkin ini sedikit cerita ya. Ada salah satu dosen di UGM matematika itu pernah sharing kan. Waktu SD dia nggak bagus matematiknya waktu awal-awal SD ya. Terus awal-awal SD dia nggak bagus tapi dia nggak mau nyerah, terus bener-bener ini belajar serius. Kalau misalkan adik-adik tahu di Temanggung dulu di Kick Andy kan pernah di ini ya diundang namanya Buyan, ada puskesmas matematika di sana. Jadi beliau gabung di situ, terus benar-benar serius. Nah, dan posisinya malah hampir putus sekolah waktu itu karena ya orang tuanya bukan orang tua yang mampu kan. Tapi karena ketekunannya tadi serius, berawal dari yang awalnya jelek ini ya, backgroundnya, malah jadi bisa ikut lomba, terus sampai sering menang. Akhirnya SMP SMA tuh beasiswa kalau nggak salah, sampai S1 S2 juga, dan S3-nya sekarang sudah lulus dari Eropa, dari Belanda. Dan ya sekarang baru ini sih, baru ada program lah di Kanada kan. Jadi bisa dibayangkan ya, dari yang awalnya waktu SD dianggap secara akademik jelek, tapi waktu dia nggak mau nyerah, terus belajar, di challenge diri sendiri, malah bisa naiknya luar biasa kayak gitu. Jadi yang ya harapannya adik-adik juga sama, yang merasa masih matematika itu susah, jangan malah makin down. Jadi malah tantangan sebenarnya kan. Kalau nggak susah malah nggak menarik kan sebenarnya. Kalau gampang ya buat apa kan dipelajari ya. Jadi itu. Jadi coba di challenge terus dan ya semoga makin lama juga ada progres jadi makin membaik. Khususnya yang merasa masih susah. Nah ini juga nggak ada teman belajar itu salah satunya itu tadi ya. Kalau di pandemi kayak gini kan sebenarnya banyak cara lah, nggak harus ketemu langsung kan. Bisa lewat grup WA kan juga bisa kan. Kayaknya udah pada familiar juga kan lewat grup WA. Jadi bisa buat belajar bareng. Nah, beberapa tipsnya supaya inilah bisa mengurangi kesulitannya ya. Kalau yang ngerasa susah kan. Yang paling pertama tuh pasti jujur. Jadi eh, saya dulu waktu SMP kurang tahu kalau sekarang masih ada programnya apa enggak. Dulu ada setiap hari Sabtu itu ada kayak tes gitu. Terus mata pelajarannya ganti-ganti. Terus ya kadang ada yang matematika, ada yang ini. Terus apa ya? Saya pernah waktu itu yang matematik gitu kan. Terus karena saya nggak mau cari masalah sama teman kan, kalau mau ada yang nyontek saya ya terserah kan. Soalnya kan ABC kan, pilihan ganda kan. Tapi yang pasti kalau prinsip sendiri itu nggak mau nyontek untuk ya mata pelajaran penting kayak gini ya. Jadi nggak pernah mau nyontek tapi daripada bermasalah ya kalau nggak sengaja kelihatan ya ya udahlah silahkan lah. Jadi bukan bukan sesuatu yang bagus sebenarnya jangan ditiru ya. Tapi ya itu tadi. Jadi waktu pengumuman teman saya yang ngelihat itu nilainya tinggi juga kan dan sama persis kan. Ternyata dia nurunnya sama kan. Dan dia malah jadi malu sendiri. Jadi apa ya? Yang namanya cheating atau curang itu kan pada akhirnya juga cuma membohongi diri sendiri. Jadi ada baiknya ya jangan melakukan itu. Jangan membohongi diri sendiri dengan cara-cara curang kayak tadi. Itu nggak bagus. Soalnya bisa dibayangin kan, dia dikenal nggak terlalu bagus di mata pelajaran itu, tiba-tiba paling tinggi, dan yang paling tinggi cuma berdua kan rasanya aneh kan waktu itu. Malah jadi malu, jadi malah nggak enak.
Jadi tolong untuk selalu jujur ya. Kalau misalkan ditanya sama guru nggak bisa ya bilang aja nggak bisa, nggak usah takut kan. Nanti kan malah jadi justru kalau misalkan bilang sudah paham tapi ternyata nggak bisa itu malah lebih lebih repot lagi karena makin ketinggalan lagi. Terus yang kedua, seperti yang sudah disinggung di awal paling awal tadi ya. Sebenarnya kan materinya tuh banyak yang dari SD. Jadi kalau misalkan ngerasa sulit yang materi-materi sekarang, nah bisa start dari yang paling mudah dulu. Jadi latihan jumlah-jumlahan biar lebih cepat itu juga tetap berguna. Perkalian kan juga itu kan mudah kan. Terus cari teman buat belajar itu sangat-sangat membantu. Terus habis itu bisa apa? Cari media yang alternatif. Kalau sekarang kan banyak kan media belajar kayak di apps kayak di Google Play Store itu kan ada Zenius, ada Ruang Guru, ada macam-macam kan di situ kan sekolahku ada ya? Kayaknya ada kan. Itu banyak banget. Dan salah satunya sebenarnya kalau misalkan mau buat kelompok belajar, ini ada satu platform yang bagus banget, terutama buat apa SMP. Ini masih ada yang masuk ya. Mohon maaf ya nggak bisa langsung admit. Ternyata adminnya nggak bisa dioper tadi. Jadi ini beberapa minggu yang lalu. Bentuknya sebuah bangun dua dimensi, Nah, maka jadi beberapa minggu, beberapa hari yang lalu ada teman sharing tentang GeoGebra. bisa masuk ke Ada yang pernah dengar belum GeoGebra? Mungkin jarang ya yang dengar GeoGebra. Nah, ini desain aplikasinya itu buat SD, SMP, SMA. Jadi bukan buat kuliah. Dan kalau lihat dari template-nya di situ banyak yang buat SMP. Nah, enaknya kalau adik-adik biasanya kayak gambar, ya kan? Gambar garis. Itu kan agak repot ya kalau misalkan pakai apa? Kertas terus digaris. Misal nyari gradien kemiringannya seberapa. Nah, kalau di sini nanti bisa diatur. Jadi bisa ini ya, search sendiri ya dari apa linknya ini. Bisa buka di YouTube. Terus judul videonya ini mencoba GeoGebra Classroom. Saya juga join di sini. Ini lewat Microsoft Teams. Mas Dias. Jadi Mas Dias ini pertama ketemu tuh waktu di Primagama. Ini teman S2 dulu. Dan beliau sangat concern banget untuk yang sekolah, khususnya SMP. Jadi bisa dicek di channelnya, videonya banyak di situ. Nah, di sini enaknya itu tadi, bisa kayak bikin geometri, nggak perlu gambar pakai kertas. Jadi bisa nyoba-nyoba langsung di situ, bikin lingkaran ya bisa langsung bikin. Ini kan contohnya mau bikin apa? Persegi panjang. Jadi kotak-kotaknya udah ada, tinggal dimasukin di situ. Nanti kalau mau ngukur apa luasnya juga bisa. Terus kayak ini bikin garis itu kan juga kemiringannya kan di SMP kan ada kan gradien kan. Gradien dari suatu garis, nah itu kemiringannya bisa dimunculkan juga di situ. Terus ini juga enaknya nanti bisa kalau misalkan berminat buat kelompok belajar. Nah, nanti ada satu yang etok-etok jadi guru, pura-pura jadi guru kan. Terus bikin apa? Bikin roomnya, terus bisa latihan bareng di situ. Dan dari sisi kuota ini sangat hemat kuota ya. Soalnya beda sama Google Meet kayak gini. Kalau Google Meet kayak gini kan ibaratnya kayak siaran langsung kan dalam tanda kutip. Jadi ngabisin kuotanya lebih banyak. Tapi kalau yang GeoGebra Classroom ini sama seperti buka browser saja. Dan bisa dibuka lewat handphone. Nah, itu keuntungannya. Cuma kalau handphone ya otomatis ini karena layarnya lebih kecil kan handphone kan. Kalau mau gambar-gambar kayak gini nanti di zoom dulu. Di zoom terus digeser-geser.
Ini kan salah satu contohnya bisa buat apa? Garis tadi bisa nyari keliling, terus bisa eh, transformasi ya. Ya kan di SMP kan ada kan transformasi, ada pencerminan, ada rotasi, ada dilatasi, yang pembesaran itu, terus ada rotasi, itu bisa dicoba semua. Dan ya enaknya itu tadi, kalau lewat kertas, itu kan nanti pengen ganti ya harus hapus. Kalau ini kan enggak, dan bisa diakses pakai HP, jadi bisa apa ya, bisa fleksibel, bisa belajar kapan saja. Terus di dalamnya sini juga ada semacam paketannya, dan setahu saya gratis. Nah, yang gratis-gratis ini kan lumayan. Oh, ini ada nama saya yang di sini ya. Jadi kemarin baru nyoba apa? Gambar garis ini dengan gradien 5/3 Pak ya. Ya bener ya. Kalau nggak 5/3, 3/5. Terus ini posisinya bisa dibuat 2 titik. Nanti titiknya bisa digeser-geser. Gradiennya berapa? Kalau lingkaran nanti bisa lingkarannya dibesarin, dikecilin, terus bisa langsung keluar nyari apa luasnya dan sebagainya. Jadi sekarang sudah jauh lebih mudah lah kalau misalkan mau belajar. Dan ini sangat-sangat bermanfaat sekali nih GeoGebra Classroom. Dan ya mohon maaf ya, saya nggak bisa langsung mendemokan karena masih pemula juga di sini, takutnya kan nanti salah. Jadi bisa nyimak saja di sini, sudah sangat lengkap. Kalau mau latihan sendiri bisa, ini kan ada macam-macam kan, bisa bikin segitiga dan sebagainya. Itu sudah sangat mumpuni untuk belajar sendiri. Terus kalau misalkan media yang lain ya bisa ini, cari di... Saya bukan pengguna Apple, jadi kurang tahu lah kalau di ini, di iStore atau apapun itu. Jadi kalau yang pakai Android, itu di Google Play itu kan banyak kan sebenarnya aplikasi untuk belajar. Dan sebagiannya gratis. Jadi bisa dimanfaatkan. Terus kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem itu kan juga mau membuat kurikulum baru yang lebih ringkas. Itu kan jadi ya harapannya nanti juga mempermudah adik-adik juga untuk belajar. Terus yang terakhir yang biasanya sangat powerful itu bisa ikutan lomba. Kenapa? Karena kalau adik-adik nyoba ya ikut lomba, kayak yang saya ceritain tadi, yang waktu awal-awal SD dia nggak yang terlalu bagus, malah sekarang bisa jadi dosen matematika di UGM, bisa kuliah di luar negeri. Itu sebenarnya ya karena semangat, semangat nyoba, nggak takut apa kalau misal kalah atau gimana nggak dipikirin. Jadi ikut ya ikut aja. Nanti kan setelah ikut kan nanti bisa dievaluasi kan kurangnya di bagian apa. Terus bagusnya lagi kalau saya lihat di webnya SMP 3 Depok, ini kan juga ada tim, kalau nggak salah ada tim OSN-nya juga ya. Nah, kalau misalkan nanti dibutuhkan, ya saya bisa juga kalau misalkan diminta untuk ngisi untuk yang apa pembinaan OSN-nya itu tadi, supaya ada variasi lah biar nggak semuanya guru dari Dega semua. Karena ikut lomba ini lumayan manfaatnya banyak banget kan. Selain dapat uang ya kalau menang ya. Andai nggak menang pun juga ini apa pengalamannya tuh luar biasa kan. Karena kalau kalau orang Singapura tuh ini bilangnya ini kiasu. Ada yang tahu kiasu itu apa? Itu istilah Hokkien ini. Jadi bahasa mudahnya tuh nggak mau kalah. Jadi apa ya? Kalau misalkan melakukan sesuatu tuh pengennya ya lebih baik dari yang lain. Itu sebenarnya mental yang bagus itu. Jadi nggak mau kalah. Pengennya jadi yang terbaik. Itu benar-benar wah mental yang luar biasa dan biasanya yang kayak gitu-gitu kan mental itu kan agak sulit lah dibentuk dan harus dibiasakan mulai dari sekarang. Terus untuk lomba-lombanya, mungkin sedikit share ya, ada beberapa. Yang paling terkenal itu kan OSN. Nah, OSN ini kalau misalkan nanti bisa menang sampai tingkat nasional, biasanya SMA-nya bisa dapat beasiswa gratis. Terus dapat fasilitas lain.
Kalau misalkan waktu SMA menangnya, itu ada beberapa univ yang bisa masuk langsung tanpa tes. Terus bisa dapat beasiswa dari univ itu. Nah, ini bisa dicoba. Kemarin kayaknya sempat saya lihat ada beberapa siswa juga di webnya kan, ada yang nyoba ikut juga. Ini sangat bagus lah untuk nyoba. Terus event lain mungkin yang diselenggarakan dari universitas. Ini salah satunya Lomba Matematika Nasional ini dari Himpunan Matematika, mahasiswa matematika di UGM. Lumayan kan hadiahnya 34 juta kalau menang. Nah, total hadiah ini bukan bukan ini. Tapi andaikan nggak menang pun juga pengalamannya itu yang lebih yang benar-benar apa ya sangat-sangat penting. Jadi ya tidak ada ruginya lah untuk mencoba lomba-lomba yang seperti ini ya. Terus kalau dari UNY, Himpunan Mahasiswa Matematikanya itu ada LSM. Bisa dicek sendiri lewat Google kan. Sebenarnya banyak sih dari UIN, UIN Soka, Universitas Islam Negeri itu juga setahu saya himatikanya juga ada ya, lomba-lombanya. Jadi banyak banyak inilah yang buat ini buat apa ya mengukur kemampuan lah kita tuh kurang lebih kalau dibandingkan dengan siswa lain seperti apa. Nah mungkin ada ini ya tips lain ya. Jadi ini lebih ke arah guru sih. Jadi bisa membuat media pembelajaran yang lebih komunikatif. Soalnya kadang-kadang itu yang dikeluhkan sama siswanya. Atau mungkin kalau misalnya adik-adik pengen nyoba sendiri juga bisa. Jadi salah satu yang Assalamualaikum paling mudah warahmatullahi itu ini wabarakatuh. Di pakai video kali aplikasi ini kan OBS. ini atau Jadi kalau misalkan ada media lihat source, ada di lain-lain. YouTube Jadi itu kalau bisa ganti-ganti itu scene. mari Nah itu gunakan camlink tadi. mudah lah Saya bikin hubungkan dengan seperti kamera. ini. Dan sekarang Jadi kan eranya keuntungan terbuka. kedua Jadi adalah kalau misalkan andaikan adik-adik kita mau tidak punya membuat kamera pun juga materi sebenarnya pakai tentang webcam saja sudah cukup. Jadi pelajaran apapun sangat-sangat di enak ya SMP, di situ. terus mau di-share ke temennya Nah, kan, ada bisa hal pakai lagi ini. yang harus program berubah scene-nya Lumayan itu sesuka hati kita. sederhana. Jadi bisa dicek di YouTube-nya sudah lumayan jelas. Nah, yang tips lain itu kalau kita baca dari buku itu biasanya lama pahamnya kan. Nah, kalau dari video-video itu biasanya lebih lebih enak. Dan itu sudah terbukti di beberapa orang kan. Jadi dulu saya ada teman waktu kuliah S3 itu juga dia eh, disertasinya itu tentang pengaruh apa media pakai video dalam pembelajaran kan. Dan kesimpulannya cukup lumayan kan. Ini ada salah satu channel yang lumayan bagus. Kalau misal adik-adik ada yang pengen ikut OSN, ini udah lumayan banyak ini tentang apa OSN-nya juga. Ini kan pembahasan soal itu kan juga jauh lebih mudah lah untuk ngerjakan nanti. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya share. Oke.